Bayangkan sebuah restoran mie pedas, harganya murah ya, tapi antriannya bisa sampai ratusan setiap harinya, gengs. Bahkan di beberapa kota, orang rela menunggu lebih dari 1 jam hanya mendapatkan satu mangkok mie, gengs. Tapi siapa sangka ya, brand yang sekarang punya puluhan cabang di seluruh Indonesia ini dulunya hanya seorang pebisnis kecil yang mencoba peruntungan di dunia kuliner. Lalu, bagaimana perjalanan mereka hingga bisa menjadi salah satu restoran mie paling viral di Indonesia? Inilah dia, Mie Gacoan. Cerita ini dimulai dari tahun 2016 ya. Seorang pengusaha muda bernama Haris Kristanto ya memiliki ide sederhana, gengs. Ya, mereka membuat restoran dengan sangat sederhana ya, murah, tapi pengalaman makannya itu dapat banget, guys, seru banget gitu. Cabang pertama Mie Gacoan dibuka di Kota Malang. Saat itu konsepnya mereka itu ingin berbeda dari kebanyakan restoran mie pada umumnya, gengs. Sangat terjangkau untuk mahasiswa, porsinya otomatis harus besar, level pedasnya sangat ekstrim ya. Terus yang paling uniknya lagi adalah nama-nama menunya itu sangat aneh, gengs ya. Dan terbukti strategi ini langsung menarik perhatian masyarakat muda ya, atau Gen Z, gengs. Strategi menu yang unik ya, salah satu hal yang membuat Mie Gacoan ini viral banget ya, guys ya. Nama menunya tidak biasa, guys ya. Contohnya mie setan ya, mie iblis, mie angel atau malaikat gitu ya. Nama-nama ini membuat dengan orang itu penasaran, gengs ya. Penasaran, belum lagi level pedasnya yang bisa membuat pelanggan berkeringat. Terus ada juga yang menangis, ekspresinya berbeda-beda setelah mencoba mie ini, gengs. Dan siapa sangka ya, dengan ekspresi mereka memakan mie itu, gengs, ternyata banyak konten-konten kreator atau Gen Z ya untuk mereview mie ini, guys. Tanpa disadari ini menjadi promosi yang sangat besar-besaran ya, dan terutamanya adalah gratis, guys. Viral di media sosial di era digital, satu hal yang sangat penting adalah otomatis yaitu viralitas, guys. Dan Mie Gacoan berhasil memanfaatkan hal ini dengan sangat baik ya. Banyak video mereka beredar di TikTok ya, YouTube, bahkan Instagram yang menunjukkan antrian panjang di restoran ini. Itu yang sangat menarik banget, guys. Otomatis kan orang selalu penasaran ya, apa yang terjadi dengan antrian sepanjang ini, gengs. Dengan antrian tersebut, orang juga ikut penasaran, guys ya. Dan akhirnya semakin banyak orang datang dan berdatangan sehingga membuatlah yang namanya antrian panjang, gengs. Dan setelah viral di kota mereka sendiri ya, mereka terus mencoba ekspansi ke kota-kota lainnya, gengs ya. Termasuk Surabaya, Yogyakarta, Bandung, bahkan Jakarta. Setiap cabang baru pasti, gengs ya, kalian pasti melihat itu sangat ramai sekali. Bahkan di beberapa tempat antrian bisa mengulang hingga ratusan mengular hingga ratusan meter gitu ya, saking ramenya gitu, gengs. Rahasia kesuksesan Mie Gacoan ada beberapa strategi mungkin membuat mereka berhasil, guys. Yang pertama adalah harganya sangat terjangkau. Ya, kalau kita tahu sendiri harga Mie Gacoan itu memang sangat terjangkau, guys ya. Terutama targetnya adalah kaum milenial atau targetnya utama adalah mahasiswa dan anak-anak muda Gen Z ya, guys ya. Yang kedua itu adalah dia brandingnya yang sangat kuat. Nama Gacoan berarti jagoan atau andalan. Yang ketiga adalah tempatnya selalu besar, nggak ada yang kecil, guys ya. Terutama parkirannya itu harus besar, guys. Terus mereka juga menggunakan strategi viral marketing. Tanpa sadar pelanggan menjadi promotor gratis lewat media sosial, guys. Tantangan yang pernah dihadapi Mie Gacoan, guys ya. Kesuksesan besar tentu tidak datang tanpa masalah. Beberapa cabang Mie Gacoan pernah menghadapi yang pertama adalah antrian terlalu panjang.
ya. Itu membuat orang kalau misalnya kelaparan itu sudah tidak sanggup lagi gitu gengs ya, menahan kelaparannya ya. Yang kedua itu adalah kritikan pelayanan ya, kritik pelayanan. Yang ketiga adalah perubahan nama menu agar lebih netral. Namun mereka terus beradaptasi dan memperbaiki sistem operasionalnya. Mie Gacuan sekarang Mie Gacuan telah berkembang menjadi salah satu jaringan restoran mie terbesar di Indonesia ya, termasuk nomor 1 gengs ya, dengan puluhan bahkan ratusan cabang ya, dan mereka juga mempunyai ribuan karyawan ya, bahkan jutaan pelanggan setiap bulannya guys. Sebuah perjalanan yang luar biasa dari satu restoran kecil menjadi fenomena kuliner nasional. Kisah Mie Gacuan ini membuktikan satu hal guys ya, kadang ide sederhana bisa menjadi bisnis besar. Asalkan memahami pasar, berani berbeda, dan memanfaatkan kekuatan media sosial. Karena di era sekarang bukan hanya rasa yang menentukan kesuksesan bisnis, tapi juga cerita di baliknya gengs. Begitulah cerita Mie Gacuan guys. Next nanti video apa lagi dan cerita perjalanan apa lagi yang perlu kita bahas gengs. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan tulis di kolom komentar next apa yang kita akan bahas guys.